Perkenalkan, nama saya Suryani, NPM 1742218, kelas 6 AKMC. Pada video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan program SPSS dan eView. Pertama, kita buka program SPSS dulu untuk melakukan uji SDR atau hapus outlier. Caranya kita terlebih dahulu mengimpor data dulu. Kita tekan file, import data, Excel, dan pilih file yang kita mau. Kemudian OK. Dan data akan muncul. Kemudian kita tekan variable view dan isi untuk label yang kosong. Kemudian kita akan melakukan uji SDR. Caranya kita tekan Analyze, Regression, Linear, kemudian masukkan variabel dependen dan independen kita. Kemudian kita tekan Save, Standardize Selected, kemudian Continue, kemudian OK. Dan data SDR akan muncul di sini. Kemudian kita akan copy semua file ini ke Excel dulu untuk menghapus SDR. Kemudian untuk data yang di atas minus 1,9 dan di bawah minus 1,9 harus dihapus. Kemudian kita save file kita. Kita save dengan tab Excel 97/2003. Kemudian save. Selanjutnya kita akan melakukan uji PLS. Untuk uji PLS kita akan menggunakan program eView. Pertama kita mengimport dulu data kita. Caranya tekan File, Open Foreign Data as Work File. Kemudian pilih data yang tadi setelah outlier itu. Kemudian kita tekan Next, Next, Next. Dan di bagian sini pastiin basic strukturnya sudah date panel dan cross sectionnya udah kode dan date seriesnya tahun. Kemudian kita tekan Finish. No. Kemudian akan muncul dialog box seperti gini. Kemudian kita tekan Block, Reset Current Pack, Unstack in New Pack. Kemudian seriesnya kita isi dengan kode. Dan one or more seriesnya kita isi dengan tahun, kemudian OK. Dan dialog box akan berubah menjadi gini. Kemudian kita akan mencari untuk kode. Dan kita tekan kode ini 2 kali. Selanjutnya akan melakukan uji PLS. Caranya kita tekan Estimate. Kemudian masukin dependent variable kita, CSR. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian di bagian common coefficient ini kita masukin semua
variabel independen kita. Kemudian selalu diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian kita tekan OK. Kemudian hasil uji PLS akan muncul dan kita akan copy hasil ini ke Word. Selanjutnya kita akan melakukan uji fixed effect model. Caranya kita tekan estimate ini dan mengganti cross section ini menjadi fix. Kemudian OK, dan hasil fixed effect model ini akan muncul dan kita copy juga ke Word. Kemudian untuk menentukan metode antara fixed effect model dan PLS, kita akan melakukan uji uji Chow. Caranya adalah kita tekan view, kemudian fixed or random effect testing, kita pilih yang redundant fixed effect likelihood ratio. Kemudian hasil uji Chow akan muncul. Kemudian kita copy juga dan pindahin ke Word. Nah, untuk pemilihan antara PLS dan fixed effect model, kita akan melihat dari hasil uji Chow di bagian cross section chi-square ini di bagian plotnya. Jika plot menunjukkan angka di bawah 0,05, maka metode yang kita pakai adalah fixed effect model. Dan sebaliknya, jika angka plot lebih besar dari 0,05, maka kita akan menggunakan PLS. Dan pada hasil uji ini menunjukkan nilai plot lebih kecil dari 0,05, maka metode yang kita gunakan adalah fixed effect model. Kemudian setelah itu, kita belum bisa pastiin antara fixed effect model dan fixed effect model ini merupakan metode yang paling bagus untuk digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan random effect model. Caranya adalah kita tekan estimate ini dan mengganti cross section ini menjadi random. Kemudian OK, dan ini akan muncul hasil uji random effect model kita dan kita akan pindahin hasilnya ke Word. Kemudian untuk pilih antara random effect model dan fixed effect model, kita akan melakukan uji Hausman. Caranya adalah kita ke view, kemudian fixed or random effect testing, kita pilih yang correlated random effect Hausman test. Kemudian hasil Hausman test akan keluar. Kita akan copy lagi hasilnya ke Word. Kemudian untuk menentuin antara random effect model dan fixed effect model, kita akan melihat dari uji Hausman di bagian cross section random bagian plot ini. Jika plot menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05, maka metode yang kita gunakan adalah fixed effect model. Dan jika nilai plot ini di atas 0,05, maka metode yang kita gunakan adalah random effect model. Dan pada uji Hausman ini menunjukkan cross section random adalah 0,00, di mana lebih kecil dari 0,05. Maka metode yang kita gunakan adalah fixed effect model. Kemudian kita akan melihat hasil uji fixed effect model kita. Kemudian untuk uji F, kemudian untuk uji
F, kita melihat dari hasil prop F statistik ini. Jika hasil prop F statistik ini menunjukkan angka di bawah 0,05, maka variabel dependen berpengaruh signifikan kepada variabel dependen. Dan sebaliknya, jika angka prop F statistik ini lebih besar dari 0,05, maka variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Dan dalam hasil uji ini menunjukkan nilai F 0,05 di mana lebih kecil dari 0,05, maka untuk hasil uji ini variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah uji R-square atau goodness of fit model. Kita lihat dari hasil uji R-square ini. Di sini dapat kita lihat nilai adjusted R-square ini menunjukkan angka 0,79 atau bisa dikatakan 79%. Maka dari hasil ini menunjukkan hasil R-square 79% di mana variabel dependen sudah menjelaskan data variabel independen pada penelitian ini sebanyak 79%, sedangkan sebesar 11% variabel dependen dalam penelitian ini dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini. Kemudian adalah uji T, hasil uji T. Hasil uji T kita dapat lihat dari hasil prop di sini. Dan koefisien ini. Jika nilai prop menunjukkan angka menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika angka prop menunjukkan angka lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Di sini kita dapat lihat independensi Dewan Direksi menunjukkan angka prop 0,48, di mana independensi Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel CSR. Kemudian untuk kepemilikan institusional juga tidak berpengaruh terhadap variabel CSR. Kepemilikan manajer juga, kepemilikan keluarga, political connection dummy, political connection proportion, leverage menunjukkan hasil bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel CSR. Dan untuk variabel ukuran perusahaan, usia perusahaan dan return on asset menunjukkan angka di bawah 0,05, di mana tiga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Untuk pengujian statistik deskriptif kita akan menggunakan program SPSS. Kita akan ke data di sini lagi, dan kita harus mengimpor ulang data Excel yang tadi setelah hapus outlier. Kita tekan file lagi, import data Excel, dan masukin file Excel yang setelah outlier tadi. Kemudian kita tekan OK. Dan sama kita ke variabel view dulu untuk mengisi label yang masih kosong. Kemudian untuk melakukan statistik deskriptif kita klik Analyze, Descriptive Statistik, Deskriptif. Kemudian kita masukin semua variabel kita, kecuali variabel dummy. Soalnya variabel dummy akan diukur dengan cara lain. Kemudian kita tekan Option, Sum, Variance, Range, dan Continue. Kemudian OK. Dan hasil deskriptif statistik akan muncul seperti gini. Kemudian kita akan melakukan uji statistik deskriptif untuk variabel dummy. Kita tekan Analyze Deskriptif Statistik bagian frekuensi. Kemudian kita masukin variabel dummy kita. Kemudian statistiknya kita pilih mean, sum,
minimum, maksimum, standar deviasi, variance, dan range. Kemudian continue, kemudian oke. Dan untuk hasil statistik deskriptif variabel dummy akan muncul seperti gini hasilnya. Sekian dari tutorial ini, terima kasih.